jadi lama, Ustazah. Berarti peran kita sebagai muslim yang baik itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak boleh sehat Pak? Alhamdulillah saya sehat. Alhamdulillah. Ibu boleh sanggup? Mantap, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi a'sara bihablillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama kali marilah kita ucapkan puji syukur kepada Allah, karena dengan izin Allah kita masih berada dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Salawat beriring salam marilah kita kirimkan buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita hormati Bapak, Ibu, pengurus Masjid Abrar, Ustaz kita, Al-Gharib kita, pejuang Allah kita, jemaah kita, majelis taklim, ibu-ibu, bapak-bapak, RW, RT dan tokoh masyarakat. Baik ibu-ibu, bapak-bapak rahimakumullah. Untuk kemarin kita ada tabligh akbar diminta di Riau Muara Patai untuk menyampaikan tabligh akbar. Maka hari Sabtu kemarin Ustaz Uja yang di sini, kami adalah sama-sama sering berjuang untuk pergi berdakwah. Kadang-kadang sama-sama ke Bukit Tinggi atau keluar kota gitu Pak. Satu tim mubalik sebar. Baik ibu, bapak-bapak, pada kesempatan ini kita akan mengupas yaitu 7 macam kriteria orang-orang yang akan dilindungi oleh Allah di surga nanti. 7 macam orang-orang yang dapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala untuk ke surganya Allah nanti. Itu bagaimana? Dalam surat Al-Fajr ayat 27 itu, dan kita berkuat dengan landasan dari hadis riwayat Bukhari Muslim nantinya. Surat Al-Fajr ayat 27 berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Yang artinya, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, hai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah ke ridho. Irji'i ila rabbiki, kembalilah ke Tuhanmu. Rabbiki radiyatan mardiyah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah ke Tuhanmu dalam keadaan ridho yang diridhoi Allah. Artinya dalam rindu yang dirindukan Allah. Fadkhuli fi ibadi, maka masuklah kamu ke golongan-golongan hamba. Wadkhuli jannati, dan silakan masuk ke surgaku. Itu adalah bahasa Allah. Jadi ada golongan-golongan yang dipersilakan oleh Allah masuk ke surganya, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Habibur Bapak, yang waktu hari berbangkit nanti Allah dipanggil ke surganya Tuhan. Nah, siapakah orang-orang yang dipanggil itu? Kriterianya dijawab oleh hadis riwayat
Bukhari Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, sab'atun yuzilluhumullah fi zilli la zillu fi zilli la zillu illa zillu, yang artinya 7 macam orang yang dapat perlindungan Allah, dan di dalam perlindungan itu akan dilindungi oleh Allah. La zilla, tidak dilindungi oleh Allah illa fi zillihi, kecuali ada 7 macam tersebut. Siapakah itu? Yang pertama, al-imamul adil. Yang pertama adalah pemimpin yang adil. Arti pemimpin yang adil itu adalah pemimpin yang sangat perhatian, yang banyak memberi keberkahan dalam kehidupan orang. Itu Pak. Termasuk itu pemimpin keluarga, pemimpin masyarakat. Banyak orang mendoakannya, Bu Pak. Tak disumpah ni orang dah. Artinya kalau orang tua menjadi orang tua yang baik, bapak rumah tangga yang baik, ibu rumah tangga yang baik, bukan tentang menanggalkan persaudaraan, menghancurkan rasa kekeluargaan, memecah belahkan umat, bukan itu. Nah, siapakah yang kriteria pemimpin yang adil itu? Bare samu dipikul ringan samu dijinjang, mau kuah sama panjang manimbang sama bare. Artinya memberi keadilan, memberi perhatian di saat bawahannya, di saat anggotanya dalam kesusahan, ini peduli, Bapak. Dalam prinsip seorang pemimpinnya adil, kalau orang yang paling lapar, ada orang yang paling kelaparan di dunia itu, dia lambo yang paling lapar terlebih dahulu sebelum mengutamakan lapar. Tetapi kalau ada giliran kenyang, Bapak, anggota keluarganya atau anggota yang dia pimpin atau pemimpin dalam masyarakat, pemimpin dalam pemerintah, kalau ada yang paling kenyang, biarlah kenyang anggota ambo terlebih dahulu sebelum ambo yang kenyang. Biarlah makan anggota ambo dulu, ambo biarlah kemudian. Tetapi kalau pemimpin yang tidak adil, biarlah menangi anggota ambo dulu, biarlah menangi apa yang ambo pimpin dulu terlebih dahulu. Ambo senang lanjak-lanjak di kursi. Nah, ini yang menghalangi untuk masuk surganya Allah. Tetapi bagi orang yang pemimpin yang dermawan, menjadi idola orang, oh ya sabana seru, sabana bijaksana. Tak bijak sini dah Pak. Tak ada yang bijak sini. Yang memperjuangkan bangsaku, tak bangsa kuku dong. Kalau bangsa kuku hanya bangsakunya yang perjuangkan. Tapi kalau bangsaku, orang-orang yang di bawahnya, orang-orang yang ia pimpin, yang ia perjuangkan, sehingga yang lain itu sejahtera. Sepanjang kesejahteraan orang, baik dalam pemimpin ke rumah tangga, kalau pemimpinnya itu adil, anggotanya dia ajak kepada kebaikan, nah, jangan tungkek membawa rabah, ikut tungkek yang membawa berbuat maksiat, tungkek yang memakan makanan haram berjemaah, kepala rumah tangga yang mengajak untuk mencuri, yang mengajak untuk begal-begalan. Karena Pak Ibu, ada kejadiannya tertangkap di daerah bypass itu Pak, termasuk murid MTS saya itu Pak, Ustaz Umon, itu kena begal, kepalanya itu
pukul sama balak batu kayu 8 tu sampai menghijau. Jadi tertangkap pelakunya. Yang pelakunya itu adalah pemimpin rumah tangga yang apaknya begal, anaknya begal. Sedangkan tungkek membawa rapah. Nah, inilah yang akan menghalangi masuk surga. Tetapi kalau pemimpinnya, apaknya, ibunya, di dalam rumah tangga kan ada pemimpin. Yang dikatakan pemimpin yang pertama, kita adalah memimpin diri kita sendiri dengan hati kita, anggota tubuh wa, hati nurani wa. Memimpin anggota tubuh wa untuk rukuk, sujud, pandai membagi waktu kepada Allah, pandai membagi waktu kepada manusia. Ini kriteria pemimpin yang akan masuk surga. Tidak zalim terhadap diri sendiri. Aturan mato kalau istirahat, Pak, lah minta istirahat, awak pasuan juga kerajo di dunia. Akhirnya jatuh sakit. Jadi yang membuat sakit itu jangan katuan Allah yang bagi penyakit terlebih dahulu. Tetapi manusia yang membuat itu sakit. Manusia sering stroke, tegang-tegang, mata terbelalang, lidah terjulang. Ini kajang-kajang, Pak. Kadang-kadang itu adalah ulah manusia sendiri. Kenapa? Karena kesabaran dalam kehidupan indah. Aduh, Ba'a melatih kesabaran tubuh, Pak. Dari sholat itu kita melatih. Rukuknya dengan tomak nina, tidak terkaja-kaja, tidak boleh patuh, boleh kilek semua yang, Pak. Jadi dalam kehidupan itu ibadah itu melatih juga hidup sehat. Itu dari diri awak, memimpin diri awak, Pak. Kalau ibadah kita mantap, rukuknya sujud, rukuknya betul, sujudnya betul, ada tomak ninanya, maka akan bekas-bekas ibadah dan sholat itu akan terrealisasi, terpraktekkan dalam kehidupan awak. Memecahkan permasalahan dalam keluarga, awak pimpin ibu-ibu, bapak, kita akan menyelesaikan dengan tenang, dengan penuh kesabaran. Tetapi kalau ayu wudhu jarang, kau semayang, kau saji, kau sholat jarang, maka bapak yang memimpin rumah tangga atau ibu kita yang memimpin anak-anak, Wak, ada duit abang disayang, tak ada duit abang ditendang, kapan perlu tangkai sapu malayang, apa jamak kalian pungkang memungkang, dia tangkai sapu, wariuk tabang melayang-layang. Akhirnya anak tabang kaliangmu melayang, apa? Itu karena apa? Itu adalah asal mulanya al-ghadabu minasyaitan. Marah itu adalah sebagian dari setan. Di dunia saja kita tidak menjadikan nak dapat surga ketenang dunia. Kalau kita memimpin diri kita indah adil, apalagi di akhirat. Termasuk apa yang kita pimpin. Kalau banyak kita menolong saudara kita, umpamanya kita RT, umpamanya kita RW, kita mendahulukan anggota kita. Awak agih kesejahteraan kepada anggota awak dulu, warga awak, masyarakat awak. Kok mama sebagai pemimpin rumah adat, dia sejahterakan cucu kemanakan dulu. Sebelum cucu kemanakannya sejahtera, dia tidak mensejahterakan dirinya terlebih dahulu. Siapa pemimpin rumah adat, rumah tangga, rumah masjid, rumah madrasah, rumah pemerintah yang membahagiakan bawahnya, pemimpin ini akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan setidaknya awak berhasil memimpin keluarga awak dengan adil, Bu Pak. Memimpin anak-anak awak bisa meluangkan waktu untuk apa? Surat Al-Asr, wal asri, demi masa. Innal insana lafi khusr. Bahwa sesungguhnya manusia dalam keadaan rugi. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq. Orang-orang yang menasihati dalam keadaan benar, kecuali orang beruntung itu orang beriman dan beramal saleh, menasihati anak-anak cucu dan keluarganya dalam keadaan benar, wa tawassaw bis sabr, menasihati dalam keadaan sabar. Artinya kita ibu rumah tangga, seorang pemimpin, ayah, bapak rumah tangga, adil pula memimpin anak-anak awak, meluangkan waktu menasihati mereka. Ikutnya lah main game, main HP, main TikTok, main sesepian waktu sholat, tapi awak tak ada perhatian, awak sibuk cuman dengan ibadah untuk diri awak sendiri tanpa
mengamalkan watawasau bil haqq. Karena iwadiku Pak, menasihati dalam keadaan benar, menasihati dalam keadaan sabar. Ibarat batu Pak, yuk disiram dengan air tarik-tarik sampai berlubang. Anak wan adonan tangka, adonan elok. Sedang anak Nabi saja Kan'an, anak Nabi Nuh saja, ibu Pak, ada yang durhaka kepada Allah. Anak Nabi, apalagi anak waduh Pak. Godaannya medsos, internet, dan telekomunikasi. Ini adalah ujian bagi awak Pak. Jadi kita sebagai pemimpin diri, pemimpin keluarga, jangan karena kita zalim dalam memperhatikan bahwa awak kalau jasad awak ini adalah hati kita yang memimpin Pak. Kalau keluarga adalah seorang bapak, seorang ibu memimpin keluarga. Kalau berhasil memimpin keluarga, aqimus sholat wa atuz zakat, mendirikan sholat kepada anak-anaknya dan keluarganya, afrodul asra, anggota keluarganya itu berhasil memimpin, maka anaknya mendoakan menjadikan anak yang soleh. Sebagai anak yang soleh, doa anak soleh itu akan bermanfaat bagi dia. Dan dia sepanjang kepemimpinannya baik, maka itu akan membantu menghantarkan dia ke surga. Akan dikatakan oleh Allah, wadkhuli jannati, masuklah ke surga ambo kalau orang nomor itu tuh. Itu dari hadis riwayat Bukhari Muslim. Al-Imamul Adil. Itu yang pertama Pak. Yang kedua, yang dilindungi oleh Allah, yaitu asyababu nisa'u bi'ibadihillah, yaitu pemuda yang sedang tumbuhnya, sedang berkembang, dia taat beribadah kepada Allah. Jarang pemuda nang puasa Senin Kamis, jarang pemuda nang kang saji. Di masa ustaz kini ceramah Bu Pak, Mas Haji ka sudi ka tapi nan banyak remaja senja. Enggak Bu Pak? Remaja senja yang tua, yang gero, baik lungga, gigi, tangga. Reng lecet, itu namanya. Untungnya ada remaja senja kok. Kalau ndak ada remaja senja kok, tonggak Mas Haji nan sampai senja nan menunggu Mas Haji. Alhamdulillah le do pak-pak je ibu menunggu Mas Haji. Ale terlindung juo nagari jo kampung ko dari segala azab dan bencana. Kalau ndak tikar ko mengutuk Bu Pak. Malah umat yang bersyukur kepada Allah. Ndak ada umat ko nan patuh ka Tuhan surang Allah le do. Tabalah kaya ahli dunia, celakalah engkau wahai ahli dunia seluruhnya, aku kutuk engkau sadonya. Mudah-mudahan dapat musibah. Nah, itu yang dikatakan surat Zalzalah tu. Iza zulzilatil ardu zilzalaha, bumi menggoncang isinya, wa akhrajatil ardu asqalaha, karena berat menanggung beban dosa manusia. Kalau di bumi gora tikar mengutu air minum madutu, air madutu unsur tanam mutu, unsur api sekalian unsur mengutuk, karena penghuni calon-calon yang dekat abdan syakura, orang yang tidak bersyukur kepada Allah tidak ada. Tapi kalau ada pemuda yang taat kepada Allah, nah inilah pilihan Allah, nanti Allah masukkan ke dalam syurganya Allah. Jadi ibu-ibu kalau waktu muda oleh rajin ibadah, itulah ada janji Allah untuk wadkhuli jannati, berencana untuk memasukkan ke syurganya Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu, bapak-bapak rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, as-salasa, orang-orang yang ditolong oleh Allah di akhirat nanti, yang dipersilakan masuk surganya Allah dengan penuh keridhaan dan penuh kesenangan dinanti oleh Allah dan para malaikat dan rasulnya, adalah ar-rijalu mu'alaqatun qalbuhu fi masajid. Seperti itu Bu Pak. Orang-orang yang hatinya terikat dengan masjid. Mudah-mudahan ibu pak-pak tergolong itu. Taikek aja Mas Haji. Tapi ada loh Bu Pak, kalau orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, oh la 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 la, diulah nonton jo parabola, dari nonton Jokowi jo corona, ala tinggal sembahyang Isya. Sembahyang Isya tinggal
Ibu-ibu bapak, dia nonton para bola, dia minum kopi, duduk di pelanta, tinggal sembahyang Isya. Kemudian dia gara-gara lalu bagaruah makan batang buah, ayam bakuku, salimui batang buah, ala tinggal pula sembahyang subuh. Lalu bagaruah makan batang buah, jawi lah malang muah, kira dia lah jam 10. Kira lah tinggal sembahyang subuh. Padahal yang bisa melalokkan, yang mengizinkan awakku, as-salatu khairun minan naum. Lebih baik solat daripada tidur. Yang salimui tambah nyutaria, tambah diludahi ni setan, tambah dikantui ni setan. Tambah lama laloknya. Iyalah lalok lama, azan-azannya lah tua-tua ni salah sembahyang subuh. Ya, apa-apa aku besok dak rang air kau buka dak kado masuk surga dah. Di pagaran mentuo di Rasulullah Pak. Orang-orang gaib kau dah ada kau masuk surga sudah mentuo. Mata kaji merah muka mentuonya Pak. Tentu orang-orang gaib dah ada masuk surga Pak. Karena yang masuk surga tu ibu-ibu ambo kon nandak bagi gigi kau besok. Disulap di Tuhan menjadi umur 25 tahun besok. Ala seru Pak. Ndak ada keripik-keripik kau sudah. Kulit kandua, mata kabua, salimut tabudu duduk munjuk. Orang tua masuk surga. Maksudnya ndak ada orang-orang model-model tua model awakku mah masuk surga lah. Orang-orang dan bantu tua nak masuk surga. Nah di surga dah ada nak tua. Ya. Rata-rata kata Nabi bagara je itu Pak. Nya bagaran, negara Nabi ngore itu. Meram tu. Kira yang rata-rata nan model-model orang tua kok ndak ada surga lah. Rata-rata umur orang model 25 tu Bapak. Kemudian jadi apa-apa nan tua-tua kok ibu nan tua-tua kok besok. Ndak ada nan bantu awak nan tua lah. Itu tergolong orang-orang yang rajin taiki hati dirinya kang saji. Kalau lataranga salatu khairum minan naum tu Pak, ndak nyaman hatinya doh kalau nak kang saji. Itulah Pak Bu ambonan le. Dengan al khaufu minal jalil, kata Sayyidina Umar. Orang yang takut dengan kebesaran Allah. Ada rasa takut sagannya dengan kebesaran Allah. Oh Tuhan kau yang punya langit. Oh Tuhan kau punya bumi. Tuhan kau yang bagi kesempatan awak lalu. Tuhan kau yang masih bagi je oksigen ke awak le berarti jantung awak. Orang masih lalu di rumah sakit. Awak le lalu sebentar sampai pagi lagi Tuhan. Itu le jago. Ada orang tak jago-jago je lah. Mati dalam keadaan yang tidak beriman, tak sempat mengucapkan kalimah la ilaha illallah madhab Allah. Awak sempat ke masjid. Jadi orang-orang yang ke masjid itu ba'adik dipanggil oleh Allah Pak, karena wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Maka siapa yang beramal walaupun sebesar biji zarah, maka terhitung sebagai kebaikan. Dan siapa berbuat buruk walaupun sebesar biji zarah, terhitung juga sebagai keburukan Bapak. Lah, jadi badai orang masajiku yang terikat batinnya masuk surga karena orang-orang yang masjid pergi hatinya terikat dengan masjid itu orang nan sagan di Tuhan. Ada rasa malunya kepada Allah kalau nak ke masjid. Tuhan yang mengundang. Malu dirinya kau Pak. Tak nyaman hatinya kau kalau nak masjid. Dokut hayya alal falah. Mari kita menuju kemenangan. Surat An-Naba ayat 31 tu Bapak. Inna lil muttaqina mafaza. Bahwa sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itulah surga yang dijanjikan kemenangan oleh Allah. Itu orang-orang yang memenuhi undangan Allah menuju kemenangan. Jadi kata hayya alal falah itu dalam azan sebanyak 5 waktu sehari semalam dikumandangkan, kata kemenangan itu Pak 10 kali. Lewat komat 5 kali. Berjumlah 15 kali. Ibu-ibu, bapak-bapak rahimakumullah.
Beko ibu bapak kecil ustaz tu orang gaya ada sesuatu malir kau saja aja. Jadi sesuai yang dikata nafak tu bukan orang tua-tua masuk surga, tetapi awak nan mode tua wajah tua kau ndak ada lebih besok rupa. Allah berikan wajah yang tua kita karena amalan ibadah kita ke masjid. Allah jadikan menjadi muda. Rata-rata orang di dalam surga tu Pak seperti orang umur 25 tahun, ibu-ibu, bapak-bapak rahimakumullah. Jadi sepanjang langkah ibu dari niat dari rumah sampai ke masjid terhitung tiap langkahnya, hitunglah langkah Pak terhitung sebagai nilai ibadah. Di segi malangkah sewa mulai dari niat dihitung oleh Allah pahalanya. Kalau Honda sesuai lah je putar Honda tu. Mana banyak putar kaki je putar Honda ya. Hitunglah. Karena janji Tuhan, siapa yang beramal sebesar biji zarah akan Allah hitung kebaikannya. Jadi, banyak hitungan jalannya. Kalau banyak hitungan jalannya, tingkat kesulitan itu menjadi pahala yang besar di sisi Allah. Di situ letak pamay ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Jadi in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jikalau kamu berbuat baik, Allah calikan kebaikan itu sesuai dengan apa yang kamu perbuat. Surat Al-Isra ayat 7. Wa in asatum falaha. Dan jikalau kamu berbuat buruk, Allah calian pula keburukan itu sesuai dengan apa yang kamu buat. Apa yang kamu tanam itu yang kamu tuai nanti. Jadi bara banyaknya langkah, bara banyaknya ban ronda berputar. Tingkat kesulitannya itu dihargai oleh Allah sesuai dengan apa yang ia lakukan Pak. Jadi mudah-mudahan ibu-ibu apa-apa amboko nang kawan saji terhitung dan tidak sia-sia ndaknya mendapat pahala masuk surga ndaknya kasaduanya dah Pak. Tapi kini jangan masuk surga dulu lah. Beramal. Jadi kesempatan di dunia itu awak bina anak dan keluarga awak untuk sama-sama masuk surga Pak. Mudah-mudahan sebelum kita menghadap Allah Subhanahu wa taala awak mampu menjadi pemimpin yang baik, pemimpin bagi diri dan keluarga awak masuk surga bersama undaknya. Amin. Ibu-ibu, bapak-bapak rahimakumullah. Yang keempat, orang-orang yang dipanggil oleh Allah itu adalah orang-orang yang bertemu dan saling mencintai karena Allah dan berpisah karena Allah. Jadi mencintai sesuatu, harta, tahta, wanita karena Allah dan berpisah dengan harta, dengan apapun yang diberikan fasilitas oleh Allah itu karena Allah. Artinya kalau hidup di dunia ini orang itu punya prinsip cintailah sesuatu itu selagi tidak melebihi cinta kepada Allah. Orang nan itu nanti orang yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala nanti ke surganya Allah. Ibu-ibu, bapak-bapak rahimakumullah. Yang kelima, orang yang menyendiri dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikri ilallah. Orang yang berzikir kepada Allah dan bercucuran air mata, batu-batunya basah dia minta ampun kepada Allah apabila ia berdosa. Rasa Allah tu betul-betul hadir di dalam kehidupannya Pak. Dan ketikanya bernostalgia dengan Allah di malam hari bertahajud, rasa kurang ibadahnya kepada Allah dibanding nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari pagi siang malam. Ketika Allah menjaga dia, ketika tidur dia bisa tidur nyenyak dengan apa yang diberikan oleh Allah. Jadi kita bisa tidur nyenyak. Orang lain di Palestina kasihan Pak, sedang solat saya melatui bom. Kok bom nan di bawah melatui alena ala usuk-usuk seketik. Iku bom dan sabana bom bapisah jasad dengan ruh ko dalam keadaan sakit, bapisah jo keluarga, sakitnya di sini bukannya di sana. Itu yang dirasakan oleh saudara kita. Ibu-ibu, bapak-bapak rahimakumullah. Kemudian yang kelima, yang keenam, orang-orang pemuda yang apabila dia ajak untuk berbuat maksiat dan berzina bersama seseorang, dia berkata al-khawfu
minallah. Aku takut dengan Allah. Rasa Allah menyegahnya. Orang-orang yang mampu menghindari diri dari segala zina itu karena rasa kehadiran Allah, berarti dia adalah nanti menganggap Allah itu selalu hadir dalam kehidupannya. Kalau lado hadir Allah ke dalam kehidupan wabuk pak rasanya, insya Allah kita tidak akan berbuat maksiat. Tetapi kalau tidak ada rasa Allah mencaliak dalam kehidupan, rasa mengawasi dalam hidup awak pak, nan hak orang hak awak juga rasanya, nan barang orang barang awak juga, nan bini orang bini awak juga. Itu pak lah. Itu kalau tidak ada rasa kehadiran Allah dalam kehidupan kita. Ibu-ibu, bapak-bapak rahimakumullah. Yang ketujuh, yang terakhir adalah as-sadaqah bimukhlisin. Orang yang bersedekah dengan ikhlas, artinya memberikan sedekah dengan tangan kanan, tangan kirinya tidak tahu, nyerahsiakan tanpa ria. Orang-orang yang bersedekah itu, di antaranya sedekah itu dalam riwayat hadis muttafaqun alaih, salah satunya dia akan berkata, kuntu sawiratan fakabbartani. Dulu aku jiwa yang kecil, karena engkau impakkan aku menjadi besar. Besarnya kenapa? Karena oleh doa orang-orang yang kita impakkan, oleh doa tikar di masjid yang kita berikan, bermanfaat bagi orang lain, maka makhluk yang ada di dunia ini mendoakannya. Itulah yang ia ditolong oleh Allah. Karena janji Allah dalam surat Muhammad, ya ayyuhallazina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Hai orang-orang beriman, jikalau kamu menolong agama Allah, Allah akan tolong kamu. Nah, itulah 7 macam kriteria orang-orang yang ditolong oleh Allah nantinya di surganya Allah. Mudah-mudahan kita nanti adalah termasuk orang-orang yang 7 itu. Amin ya rabbal alamin. Itu saja kira-kira Bu Pak. Ada ibu-ibu tanya Bu? Pak ada tanya Pak? Lah cukup ya, kalau lah cukup. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Kalau ada ambo salah sampai dalam pengajian, ambo mohon dimaafkan. Dimaafkan ibu-ibu ambo. Dimaafkan pak-pak ambo. Terima kasih banyak. Alim junun tanda rafa, hazab jusukun tanda mati. Ridho jemaah ambo pinta dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.